الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri yang dimuliakan Allah, perhatikan firman Allah yang tadi bacakan Ohan tadi. Ada satu firman penting yang bisa kita garis bawahi untuk memahami kenapa Allah memerintahkan kita mengikuti jalannya orang-orang soleh. Ya. Al-Jim, wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari di bumi, dan kamu tidak mempunyai satu pelindung atau penolong pun selain Allah. Anakku yang dimuliakan Allah, perhatikan bahwa mengikuti jalan para salafus saleh itu tidak sulit. Allah berikan kemudahan. Salah kalau dibilang berthariqah, mengikuti orang-orang saleh itu susah. Tidak. Dengan pengawasan Allah kepada kita, di sana ada peringatan demi peringatan. Ya, yang tertuang di mana? Dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita berhati-hati dalam melangkah. Ya, ini disampaikan di surat Toha ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Pengawasan Allah kepada hamba itu sangat kuat, ketat. Itu bukti cinta kasih Allah kepada hambanya. Ya, karena Allah memelihara hamba tersebut. Jadi di atas sampaikan tidak ada penolong satupun selain Allah. Ya, tidak ada penolong atau pelindung sekalipun satu pun kecuali Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya. Kemudian ayat 7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeraskan semua ucapanmu, sungguh Dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Ya, jadi kita diberikan pemahaman oleh Allah, berhati-hatilah dalam melangkah, mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya dan pemahamannya,
ikutlah dengan orang-orang soleh, ya. Fahami bahwa jalanmu ini adalah jalan menuju Allah, jalan yang paling benar menuju Allah menurutmu, yang telah kau perhatikan, kau ikuti saat ini, ya. Tidak perlu memaksakan kepada orang yang harus ikut dengan kamu, tapi cukup kau menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari karena kau mengikuti jalan ini, dan Allah mudahkan jalan ini, ya. Karena Allah tahu, ya, Allah faham bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Nisa 28 sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, Allah faham kita ini punya kelemahan dan banyak kelemahan daripada kita. Ya, maka Allah maafkan dari banyak kesalahan kita. Ya, karena Allah tahu kelemahan kita. Maka duduklah dan bersyukurlah kepada Allah. Dipertegas di Al-Hajj ayat 78. Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Kita diminta berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, ya, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, dia telah milih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Tidak ada yang susah dalam syariat agama Allah ini, nggak ada yang susah. Banyak kemudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa mengikutinya dengan benar dan baik. Ya. Millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimin. Ya. Itulah agama moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Ibrahim menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas genap manusia. Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong jika kita tetap taat di jalan Allah. Ya, istiqomah, sabar menjalankan istiqomah tersebut. Ya, warok, ya, khawatir salah dalam melangkah, tidak mengucapkan suatu kata-kata yang tidak tahu, tidak perlu, tidak faham kita apa yang kita sampaikan. Berhati-hati dalam mengucapkannya, atau berarti dalam melaksanakan suatu amaliyah tanpa kita ketahui amal ini akan membawa kita kemana. Ya, Allah mudahkan semua. Banyak tuntunan kemudahan yang Allah berikan di Al-Quran. Kemudian di Al-Baqarah 85 juga disampaikan, ya, kemudahan demi kemudahan ini. Mohon disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litakmilul iddata litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ini contoh diberikan kemudahan dalam satu syariat, yaitu berpuasa. Dan syariat-syariat yang lain dimudahkan mengqadha sholat jika memang kita dalam keadaan yang sibuk atau dalam keadaan yang sangat sempit. Ya, sibuk sempit ini kan sibuk bukan berarti kita tidak mau melaksanakan sholat, tapi dalam keadaan sempit, perjalanan yang jauh,
bisa mengqasar, mengqadha, menjamak takhir, menjamak takdim, dimudahkan agama ini. Jadi jangan sampai tidak sholat, itu sebenarnya. Ya. Jangan dipakai alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Gara-gara dalam perjalanan, gara-gara dalam bekerja, jangan. Dalam kesibukan, jangan. Ya. Allah tidak melarang kita sibuk, tapi laksanakan perintah Allah yaitu sholat atau syariat agama Allah yang lain yang Allah mudahkan untuk kita. Kemudian di Al-A'raf 188 ini disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunna amlikul nafsin naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Katakan Nabi Muhammad SAW, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan bahaya tidak akan menimpaku. Aku hanyalah memberi peringatan dan berita gembira bagi kaum yang beriman. Saat kita laksanakan perintah Allah, ya, kita siap dengan apa? Ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Dan Allah tahu bahwa ujian tersebut cocok buat kita. Untuk apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki kehidupan kita, ya, memberikan jalan-jalan yang tepat kepada kita, berikan solusi yang banyak kepada kita. Kita mau diberikan solusi yang banyak, berbuat kebajikanlah, tambahkan amal soleh sebanyak-banyaknya, ya, tanpa keraguan. Jangan beramal dengan keraguan, akan membuat kesulitan bagi diri kita sendiri. Kemudian di Al-Baqarah 195 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang berbuat baik. Diberikan kemudahan juga untuk menambahkan amal soleh, ya, berinfak, ya, memberikan satu kebaikan kepada orang lain, ya. Karena muamalah ini penting, muamalah yang baik dengan orang-orang di antara kita, di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, ya. Di antara kita semua ini, di majelis kita ini, ya, tetangga kita, andai tolan kita yang dekat, lakukan itu. Untuk apa? Mempermudah, ya, amal soleh yang lain meningkat. Allah akan bukakan nikmat lebih banyak. Allah akan bukakan hati dan bersihkan hati tersebut, ya, sehingga memudahkan untuk menuju jalannya Allah lebih baik. Ya. Kemudian di Yunus 107, 108, 109 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan satu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi wa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengutamakan kebaikannya. Ya, dari kemudaratan itu Allah mengutamakan kebaikannya untuk diberikan kepada hamba, orang yang sungguh-sungguh, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini sudah disampaikan di sini. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Oh, nanti saya kena seperti ini, nanti saya kena hujan begini. Nggak usah khawatir. Dengan ujian Allah turunkan kepada hamba, kita tidak akan ada masalah. Ya. Ayat 108. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Katakan Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu, maka siapa yang mendapatkan petunjuk, sungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, sungguhnya kesalahan itu mencelakakan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukanlah penanggung jawab kamu. Ada kamu sekalian orang-orang beriman nih bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing, ya. Ya, baik kesalahanmu, amal solehmu, kamu bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah
duduk seperti ini. Di saat-saat kamu diberikan kelapangan, ini kan kelapangan toh. Ini kelapangan, kamu bisa datang dengan luas kamu ini, ya, nggak ada beban. Udah seperti ini beban tidak ada, ya. Ini akan menjadi hujah kamu nanti di hadapan Allah bahwa kamu mengikuti perintah Allah. Ayat 19, wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Wa huwa khairul hakimin. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Gak usah bingung dengan kehidupan ini. Ya, sekarang yang ada kan bingung dengan kehidupan. Ya Allah, ya apa ini? Bagaimana kan kondisi saya ini besok? Saya perlu A, B, C, D ini. Ya, kita bingung ke sana. Padahal Allah sudah tentukan semua kebaikan untuk kita. Ya, evaluasi diri kita. Nggak pakai sampaikan dari dulu itu. Ya, sedikit dari kita yang mengevaluasi sedikit. Evaluasi diri kita, ya, berapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Supaya apa? Supaya yakin ke depannya nanti kita diberikan nikmat juga oleh Allah. Keyakinan ini menambahkan kita apa? Keyakinan kepada Allah. Yakin kita telah diberikan kebaikan waktu itu sebelum ini, Allah akan berikan kebaikan tambahan ke depan nanti. Kalau kita semakin yakin, kalau kita tambah ya, yakin kepada Allah. Kemudian Az-Zumar 54, Az-Zumar 55 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ya. Fokuslah dalam amal soleh, ya, berharaplah yang baik-baik kepada Allah. Ya, yakinlah bahwa yang terbaik diberikan kepadamu. Itu dulu. Yakinlah yang terbaik diberikan kepadamu. Ya, jangan was-was. Gimana gini. Ya, nanti Allah sedang persangkaan hamba. Nanti datang suatu keburukan kepadamu karena prasangkaanmu, sehingga hadirlah syaitan membisikkan sesuatu yang tidak baik. Ya, kamu iakan, kamu aminkan, padahal sesuatu yang diharamkan Allah atau dilarang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ya. Kita diberikan kemudahan, ya, duduk seperti ini, kita mengikuti Al-Qur'an yang di hadapan kita. Kita mengikuti ini, ya. Kalau yang mengikuti Quran ini pasti akan dijaga oleh Allah, pasti akan dilindungi oleh Allah. Ya, tidak ada keburukan yang akan menimpa dirimu jika kamu betul-betul seperti ini. Ya, jika ada satu keburukan, kamu akan diberikan petunjuk oleh Allah, akan diberikan solusi untuk menyelesaikan masalahmu yang kamu anggap itu suatu keburukan. Paham ya? Dan di An-Nisa 79 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Ini paham ya? Ya, keraguan kita, was-was kita mendatangkan masalah, mendatangkan musibah. Ya, makanya Fakir selalu ingatkan, jangan was-was, jangan ragu-ragu. Nanti kamu akan sakit. Was-was ragu-ragu itu tipuan setan. Itu bisikan supaya kamu jauh daripada kebenaran. Padahal dia berdusta. Maka mereka berani berdusta menggunakan nama Allah. Supaya kamu menghindari bermajelis bersama orang beriman. Duduk bersama orang-orang soleh. Gitu ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Dan di Al-Qur'an 11 dan 12 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu.
Siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Itulah saya bilang tadi ya. Jika ada keburukan, jika ada problematika yang akan menimpamu, kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah akan berikan petunjuk kepadamu. Ya, mengokohkan hatimu supaya kamu mampu menerima daripada ujian tersebut. Mampu menerima daripada kemudharatan tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 12, wa atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin. Ya, ini intinya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sungguhnya kewajiban Rasul, kami hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Ya, jadi At-Taghabun 11-12 ini intinya. Ya, di pembahasan kita ini, perhatikan. Ya, ini disampaikan oleh Allah, apa kita ulang lagi, ini penting. Supaya kamu tidak merasa, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, was-was begitu. Itu nggak ada. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada hati kita, ya, supaya kita terhindar daripada musibah, malapetaka dan kemudharatan yang sampai kepada kita atau akan sampai kepada kita, atau minimal mampu menyelesaikan solusi, mampu mendapatkan petunjuk sehingga terselesaikan semua solusi dari permasalahan kita. Usikum manasib taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami semua ya Allah. Rahmatilah kami zahiran batinan ya Allah. Selesaikanlah urusan kami ya Allah. Jauhkanlah kemudharatan yang akan menimpa kami ya Allah, atau yang akan menghampiri kami ya Allah. Dekatkanlah kami dengan manfaat dan kebaikan ya Allah. Karena semuanya itu tergantung atas kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada orang-orang beriman ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang saleh ya Allah. Berikanlah kebaikan pada orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah hidayah bagi orang-orang kafir ya Allah. Berikanlah hidayah bagi mereka untuk mengenal agama-Mu, mempelajari agama-Mu, yang menjadi penolong-penolong dalam urusan mereka ya. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.